Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta beserta jajarannya, yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta beserta jajarannya, yang kami hormati pula seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga hari ini 25 Maret 2023 dalam rangka pengajian Ramadan 1440 Hijriah dengan tema Transformasi Kader dalam Politik Kebangsaan di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam yang senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkanlah saya pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah, acara yang keempat sambutan-sambutan, dan acara yang kelima yaitu penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pengajian Ramadan ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan pembacaan basmalah bersama-sama acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ibu Evi Dwi Fahrotunisa, Magister Pendidikan, dipersilahkan. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Evi, semoga yang membaca dan juga yang mendengarkan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak Ibu, masuk ke acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Dan juga kepada hadirin sekalian kami mohon untuk berdiri.
Hadirin kami mohon untuk duduk kembali. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan kepada Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Kepada beliau Bapak Dr. Haji Supri Handono, Magister Manajemen, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu fi umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta beserta jajarannya yang saya hormati, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Yogyakarta yang saya hormati, Ketua Ortum, Ketua Cabang Ranting Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Bapak Ibu Kepala SD, SMP, MTS, SMA, SMK, MA yang saya hormati, dan hadirin yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah pada sore hari ini yang sendu, syahdu, kita masih bisa hadir di tempat ini untuk pengajian Ramadan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Mohon maaf masih ada Ketua Majelis Kader PDM Kota Yogyakarta yang saya hormati. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Pertama-tama kami atas nama keluarga besar SMK Muhammadiyah 3 Kota Yogyakarta menyampaikan terima kasih kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang telah mempercayakan pelaksanaan pengajian Ramadan pada tahun ini berada di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Sekalipun dalam suasana keterbatasan sekolah, kebetulan ruangannya juga tidak ber-AC karena ruangan ini adalah aula untuk latihan tapak suci, HW, kemudian kegiatan-kegiatan yang semuanya fisik dilaksanakan di ruangan ini, dan ruangan ini sehingga tidak disetting khusus untuk sebuah pertemuan. Namun ruangan ini dengan kapasitas bisa sampai 400 tamu bisa dilaksanakan, bisa digunakan secara fleksibel untuk kegiatan apapun, termasuk kegiatan pengajian Ramadan pada sore ini. Untuk itu kami sudah sepantasnya mohon maaf dalam penyelenggaraan menyediakan tempat dan segala sesuatunya barangkali kurang pas. Sekali lagi kami mohon maaf. Termasuk apabila nanti di saat buka bersama, nanti buka puasa, ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang pas bagi Bapak Ibu semua, tapi kami insya Allah sudah mengupayakan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Kami keluarga besar SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta tentunya mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rawuh dalam pengajian sore ini. Mudah-mudahan langkah Ibu Bapak dari tempat tinggal masing-masing sampai di tempat ini dan nanti kondur kembali dicatat Allah sebagai ibadah dan mendapat limpahan pahala yang berlipat ganda. Kemudian setelah selesainya acara pengajian pada malam hari ini, malam pertama,
nderekaken sugeng kundur, mugi rahayu ingkang sami pinagih dan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan kami, sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, selamat datang di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suprihandono. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Ridho Alhamdi selaku pemateri pada sore hari ini. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang kedua, sambutan dari Ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Kepada beliau Bapak Ahmad Ahid Mudayan MPH dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Sakhid Widi Rahmanto beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 3 Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Haji Suprihandono MM. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pengajian Ramadan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Ada perwakilan dari majelis lembaga, kemudian ortom tingkat daerah, pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah sekota Yogyakarta, dan tentunya pimpinan ranting Muhammadiyah sekota Yogyakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini meskipun di tengah cuaca yang hujan cukup deras sebelumnya, kita masih diridhoi oleh Allah untuk bisa hadir pada sore hari ini pada pengajian Ramadan yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW bersama para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama-tama kami dari Majelis Pendidikan Kader selaku panitia pengajian Ramadan tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya mempersiapkan fasilitas, mempersiapkan kegiatan pengajian Ramadan pada sore hari ini dan insya Allah berlanjut sampai hari Ahad. Sedianya pengajian Ramadan ini kami usulkan kepada bapak-bapak pimpinan untuk diselenggarakan di minggu kedua. Akan tetapi hasil keputusan rapat di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta atas usulan almarhum Bapak Asad Kusumajaya untuk bisa diselenggarakan tetap di minggu pertama seperti halnya yang sudah-sudah. Meskipun pada saat yang bersamaan juga diselenggarakan pengajian oleh pimpinan pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Meskipun demikian, alhamdulillah kegiatan ini insya Allah bisa terselenggara dengan baik mulai dari sore hari ini sampai nanti malam dan berlanjut insya Allah hari Ahad dan sampai malam juga. Pada pengajian kali ini kami mengambil tema berkaitan dengan transformasi kader dalam politik kebangsaan. Ini sebagai bentuk penegasan bahwa Muhammadiyah yang sudah berusia lebih dari 1 abad, lebih dari 100 tahun, sudah pasti memiliki kontribusi dalam memajukan bangsa Indonesia. Tentu kontribusi itu tidak hanya sekedar mendelegasikan kader-kader terbaik di Muhammadiyah untuk duduk di jajaran legislatif, jajaran eksekutif,
tetapi juga berkontribusi di dalam mengawasi, mengontrol maupun memberikan masukan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan strategis yang ada di Indonesia. Maka dari itu juga dibutuhkan kader-kader yang siap untuk kemudian bisa bertransformasi ke depannya untuk bisa berkontribusi tidak hanya bagi bangsa dan negara ini, tetapi juga khususnya bisa berkontribusi dalam memajukan kota Yogyakarta. Itulah yang kemudian mendasari kami dari panitia untuk mengambil tema ini. Kemudian yang terakhir kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan pengajian ini selama 2 hari ke depan ada kekurangan maupun kekhilafannya. Semoga pengajian pada Ramadan pada tahun ini bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita ambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh para pemateri yang insya Allah akan dihadiri oleh para pemateri yang luar biasa. Yang pertama nanti ada Bapak Ridho Alhamdi, beliau merupakan Ketua LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Juga nanti malam insya Allah Prof. Syafiq Mukni, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga akan membersamai kita bersama dengan Bapak Dr. Imawan Wahyudi yang juga salah satu pengurus di Majelis Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian insya Allah besok sore juga akan dihadiri oleh Bapak Muhammad Izil Muslimin selaku Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama dengan Bapak Sauki Suratno, calon anggota DPD dari Muhammadiyah. Kemudian malam harinya insya Allah nanti yang akan menjadi pemateri adalah Bapak Munihi Beatrice. Beliau merupakan salah satu cucu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kemudian juga akan bersama dengan Bapak Afnan Hadikusumo. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti pengajian Ramadan pada sore hari ini sampai insya Allah hari Ahad malam, dan semoga apa yang kita perdengarkan dapat bermanfaat pada hari ini dan di kemudian hari. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Kepada beliau Bapak Dr. Andes Haji Ahid Widarahmanto MA, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para narasumber yang insya Allah akan membersamai kita mulai sore ini sampai besok malam. Yang saya hormati Bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, yang belum kelihatan Pak Dr. Nur Ahmad Ghazali, yang lainnya sudah kelihatan seragamnya anyar. Terima kasih Pak Direktur yang sudah nganyar ke seragam untuk kita. Yang saya hormati Bapak Ketua Majelis dan Lembaga beserta seluruh jajarannya di lingkungan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Yang saya hormati
narasumber yang sudah rawuh baru Pak Ridho Alhamdi, matur nuwun Pak Ridho Alhamdi. Yang saya hormati pula Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah se-Kota Yogyakarta, pimpinan ranting, Urtum, Ibu-ibu Aisyah, Bapak Ibu kepala sekolah SD, SMP, SMA, MA, MK, MTS di Kota Yogyakarta, dan seluruh hadirin hadirat rahimakumullah yang tidak bisa saya sebut satu persatu, insya Allah semuanya yang dirahmati Allah. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang hanya karena rahmat, taufik dan hidayahnya kesempatan sore hari ini cuaca yang sejuk karena hujan, insya Allah kita semuanya dalam keadaan yang terbaik, tidak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya, insya Allah termasuk kita sekalian yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang telah menyelenggarakan, telah melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan program tahunan kita, yaitu menyelenggarakan pengajian Ramadan. Terima kasih juga kepada Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 3 beserta seluruh jajarannya yang sudah menyiapkan mulai dari tempat, kemudian ubo rampe penyelenggaraan. Matur nuwun Pak Kepala Sekolah yang hari ini betul-betul surprise bagi kita sekalian. Kita ketemu di sini dulu musda nih, betul keliru ya Pak? Musda ya, berarti 7 tahun yang lalu Pak. Ya, 7 tahun yang lalu musda di sini. Ini gedungnya belum kayak gini. Ya, alhamdulillah ini sudah semakin bagus berkat doa Bapak Ibu sekalian dan upaya yang luar biasa dari SMK Muhammadiyah 3. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh pembicara, narasumber yang sudah hadir, Dr. Ridho Alhamdi, kemudian nanti ada Pak Syafiq A. Mukni, Pak Imawan Wahyudi, Pak Syauki Suratno, juga Pak Izul Muslimin, kemudian Pak Munehi B. Idris, dan juga nanti ada Pak Afnan Hadikusumo. Sekali lagi terima kasih kepada semua narasumber yang insya Allah akan membersamai kita mulai hari ini sampai besok malam. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian hadirin hadirat yang insya Allah akan mengikuti seluruh kegiatan mulai hari ini sampai besok malam. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pengajian ini menjadi rohnya persyarikatan. Pak Al-Makrullah Haji Air Fahrudin mengatakan begitu. Rohnya persyarikatan itu pengajian. Kalau di dalam persyarikatan Muhammadiyah sudah tidak ada pengajian, artinya Muhammadiyah sudah tidak punya roh lagi. Maka di dalam ADART salah satu syarat berdirinya pimpinan, mulai dari pimpinan pusat barangkali sampai ke pimpinan ranting, itu harus ada forum pengajian, baik pengajian pimpinan ataupun pengajian yang sifatnya untuk jamaah, ranting, cabang, daerah. Meskipun PDM menyelenggarakan pengajian Ramadan itu ya ming setahun pisan, karena Ramadannya juga hanya sekali dalam setahun.
Tetapi pengajian-pengajian yang lain banyak Bapak Ibu bisa ikuti, yang rutin setiap selapan dino pisan ada, yang kemudian kita ikuti untuk khusus pengajian pimpinan juga ada. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ini menjadi satu syarat berdirinya, syarat berlangsungnya kepemimpinan mulai dari tingkat ranting sampai ke pusat. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, Ramadan adalah bulan pendidikan, Syahrut Tarbiyah. Artinya di dalam bulan Ramadan ini kita dididik, kita digembleng agar jiwa kita, bahkan badan kita, fisik kita itu mendapatkan asupan-asupan, sehingga nanti keluar dari bulan Ramadan kita akan ada peningkatan. Karena di dalam bulan Ramadan kita dididik, kita digembleng, diantaranya adalah dengan mengikuti pengajian-pengajian. Dan Bapak Ibu sekalian, kita mau cari pengajian dimanapun, bulan Ramadan itu selalu ada. Banyak sekali, kita mau yang habis subuh, kemudian yang sebelum berbuka, kemudian setelah taraweh misalnya, selalu ada. Bahkan juga hebatnya lagi, bulan Ramadan itu tidak sekedar kita menimba ilmu, tetapi juga ekonomi pun akan bergerak karena Ramadan. Kita tidak akan menyelenggarakan makan-makan nanti setelah berbuka, kecuali pada bulan Ramadan. Meskipun sebenarnya bisa juga kita menyelenggarakan buka bersama tiap Senin dan Kemis misalnya, tetapi boros Pak. Bisa sebenarnya, tapi yang paling pas ya Ramadan. Setiap hari penjenengan bisa ke sana, sehingga ekonomi pun akan bergerak karena adanya bulan Ramadan. Maka sering dimasalahkan ketika Idul Fitrinya berbeda. Kenapa? Karena terkait dengan ekonomi, karena terkait dengan tradisi yang namanya Syawalan, tradisi yang namanya mudik. Meskipun sebenarnya Idul Fitri berbeda itu sudah sejak zaman Rasulullah, ya, sehingga kemudian kalau itu dimasalahkan, ya sebenarnya tidak pas lagi lah saatnya untuk dipermasalahkan. Karena besok insya Allah Ramadan kita ini bareng mulainya, tetapi Idul Fitri kita nanti akan mendahului. Insya Allah Ramadan kita akan berakhir 29 hari, sementara saudara kita nanti akan 30 hari. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi atas nama pimpinan daerah kami mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini, dan juga terima kasih pada semua pihak yang sudah membantu terlaksananya kesuksesan kegiatan pada hari ini. Matur sangat nuwun, saya kembalikan pada MC untuk bisa memenuhi permintaan dari MC. Marilah kita buka, kita awali kegiatan pengajian Ramadan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta ini tahun 1444 Hijriah ini. Kita awali bersama dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Fastabil khairat, nasrun minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ahid Widirahmanto. Baik, untuk selanjutnya kami dari panitia ada kenang-kenangan begitu untuk Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dan juga Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dimohon untuk maju ke depan, dan dimohon juga untuk Bapak Gio selaku pemerhati Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, dan juga Pak Ahid Mudayana selaku Ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta.
Baik, kita beri aplaus sama-sama untuk acara penyelenggaraan pengajian Ramadan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Baik Bapak Ibu, memasuki acara terakhir yaitu penutupan. Sebelum acara kami tutup, kami selaku pembawa acara pada sore hari ini, apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan marilah kita tutup acara penutupan pada sore hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Mohon maaf, kita tutup acara pembukaan pada sore hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya mohon maaf apabila ada salah. Nun wal qalami wa mastarun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada moderator untuk membuka sesi pertama. Terima kasih. Pangapunten Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelumnya kepada Bapak Dr. Pil Ridho Alhamdi MA kami persilakan untuk duduk di tempat pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati selaku pemateri Bapak Dr. Pil Ridho Alhamdi MA dan seluruh Bapak Ibu hadirin yang kami hormati pengajian Ramadan PDM Kota Yogyakarta tahun 1444 Hijriah. Marilah di kesempatan yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita bisa bermuajah di sini bersilaturahim, dan pada kesempatan kali ini tema atau sesi pertama di pengajian Ramadan PDM Kota Yogyakarta tentang transformasi kader dalam politik kebangsaan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin pengajian Ramadan 1444 Hijriah. Di sesi yang pertama ini kita akan membahas tentang transformasi kader dalam politik kebangsaan, yang memang ini menjadi tema utama atau tema besar dari pengajian Ramadan PDM Kota Yogyakarta di tahun ini atau di tahun 1444 Hijriah. Mengingat kita perlu bermuhasabah diri tentang bagaimana diaspora kader kita dan persyarikatan kita dalam
memahami bersama tentang politik kebangsaan. Tema ini menjadi penting tentang transformasi kader agar kita benar-benar memahami bahwa kehidupan atau urgensi kehidupan dalam politik kebangsaan perlu diperhatikan oleh kita semuanya, dan terutamanya dalam hal ini insya Allah akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Pil Ridho Alhamdi MA. Beliau merupakan dosen UMY dan beliau juga merupakan ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 dan 2027. Oleh karenanya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita buka bersama sesi pertama ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada beliau Bapak Dr. Pil Ridho Alhamdi MA dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abdul Hopit, namanya, atas kesempatan untuk yang pertama kali. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Bapak Dr. Suprihandono. Yang saya hormati juga Ketua MPK PDM Kota Yogyakarta, Mas Ahid Mudayana. Kemudian yang saya hormati juga Ketua PDM Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Ahid Widi Rahmanto, beserta jajaran PDM Kota Yogyakarta yang sebentar lagi akan mengakhiri periode hingga 2022. Kemudian perwakilan majelis lembaga PDM Kota Yogyakarta, Ortom tingkat PDM, PCM, PRM, Kepala Sekolah se-Yogyakarta Muhammadiyah. Nah, pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya, karena sebenarnya dulu juga periode 2005-2010 pernah di PDM Kota itu wakil ketua, Pak, wakil ketua MPK maksudnya. Ketika itu ketuanya Mas Cahyono, 2005-2010 ketuanya almarhum Pak Marwadi. Nah, jadi pengalaman dulu 5 tahun lah pernah di PDM. Sebelumnya periode 2003-2004 itu ketua PDIRM yang sekarang jadi IPM Kota Jogja, karena dulu SMA-nya di Jogja, Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta. Terus setelah di PDM juga aktif di PDIPM hingga kemudian di PPIPM periode 2006-2010 2 periode. Kemudian setelah Muktamar Jogja itu terbentuk lembaga baru, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting. Saat itu ketua yang membidangi yang sekarang jadi ketum PP, Pak Haidar Nasir. Karena mungkin intensitasnya sering ketemu, diminta untuk aktif di LPCR, lembaga yang pertama. Saat itu ketuanya Mas Norma Permata, dan awalnya saya menjadi wakil bendahara di 2011 jadi sekretaris LPCR PP Muhammadiyah. Kalau nggak salah saya itu paling muda juga ya, jadi wakil
jadi sekretaris UPP tingkat pusat. Belum nyampe muktamar di Makassar 2014 dapat beasiswa sekolah S3 di Jerman. Karena jadi dosen UMY, 2015 jadi ketua PC IM Jerman 2015 2017. Dan alhamdulillah sekarang PCIM Jerman itu menjadi organisasi resmi yang diakui oleh negara Jerman. Namanya Muhammadiyah Deutschland. Deutschland itu bahasa Jermannya Jerman. Jadi PCIM di luar negeri itu yang resmi diakui negara itu kalau tidak salah ada 3, Australia, 4 ya, Australia, Malaysia, Jepang, dan Jerman. Bahkan PCIM Mesir yang sudah lama sejak 2002 itu belum diakui karena situasi politik yang tidak memungkinkan. Sampai 2007 selesai kuliah, kembali lagi ke Indonesia, tapi statusnya masih anggota LPCR saat itu. Sampai 2020, kemudian Pak Busro, karena intensitas dengan Pak Busro itu sering, sehingga diminta untuk aktif dan langsung diamanahkan wakil ketua LHKP PP Muhammadiyah. Baru kemudian pada muktamar di Solo yang tertunda 2022 dengan dinamika perdebatan di internal PP, wah ini LHKP pindah ke Jogja gitu ya. Akhirnya diamanahkan oleh PP Muhammadiyah sebagai ketua LHKP, nggak pakai N gitu. Karena kan kalau LHKPN itu laporan kekayaan pejabat negara, nah ini LHKP, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah. Kalau tidak salah, saya juga ketua UPP di PP yang paling muda kalau nggak salah. Karena pas saat peneguhan komitmen, Pak Haidar nyalami ke saya itu, selamat ya Mas, ketua UPP termuda gitu, karena yang lainnya kan senior-senior. Nah, terima kasih sekali lagi atas undangannya, dan ini materi yang pertama. Ketika Pak Dedi ngontak awalnya malam, yang seharusnya Pak Safik Mukni gitu. Karena saya melihat, kok saya sendiri, mungkin ini jadwalnya Pak Safik Mukni sendiri. Tapi kok saya, wah ini kayaknya saya kualat ini. Pas kebetulan juga Pak Safik sore ini ada jadwal di pengajian PP. Saya juga tadi izin, ini kartunya kan masih ada nggih, dari BDM sebagian juga datang nggih. Nah, semoga ini nanti bisa membersamai Bapak Ibu semua tentang topik yang sangat berat sekali menjelang buka puasa ini. Nah, topiknya tentang transformasi kader dalam politik kebangsaan. Nah, tadi sudah perkenalan, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, jadi 2020 buku saya itu terbit tentang paradigma politik Muhammadiyah. Tebal sekali, 500 halaman yang diterbitkan oleh Eric Cisot. Nah, saya akan mengawali Bapak Ibu semua tentang perjalanan Muhammadiyah dan politik praktis sejak Ahmad Dahlan, sejak 1912 sampai 2020. Ini pengajian PDM Kota Jogja ini kan beda sendiri, PP tentang Risalah Islam Berkemajuan, PWM yang lain itu diminta untuk juga mensosialisasikan keputusan muktamar. Ini PDM Kota Jogja pas saya dapat undangan dahsyat sekali temanya ini. Menjelang pemilu serentak 2024, ngajinya sangat-sangat dahsyat sekali. Tapi insya Allah semoga ini bagian dari kita menelaah perjalanan Muhammadiyah, karena memang materi yang pertama, sehingga nanti masuk bagaimana transformasi kader-kader Muhammadiyah ke politik kebangsaan. Nah, ini saya mencoba untuk meringkas perjalanan Muhammadiyah dan politik praktis. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati,
dalam menulis buku ini saya mereference ke keputusan muktamar, ke keputusan tanwir, ke berita-berita yang muncul di Suara Muhammadiyah, sehingga insya Allah kalau ditanya referensinya sahih apa enggak, insya Allah sahih. Jadi sejak 2012 ketika Ahmad Dahlan mau mendirikan Muhammadiyah dan penyusunan ADART, itu ada usulan dari Cokro Aminoto untuk statuta Muhammadiyah itu ke organisasi politik. Tapi pada saat itu Ahmad Dahlan menolak karena memang pengaruh terutama pemikiran Muhammad Abduh ya itu sangat kuat bahwa Muhammadiyah lahir untuk tujuan pengabdian, terutama pada bidang pendidikan. Ini kesamaan antara alam pikir Ahmad Dahlan dan alam pikirnya Muhammad Abduh. Walaupun teman-teman PCIM Mesir ketika saya menginisiasi menerbitkan buku tentang PCIM yang e-booknya sudah disebar, PCIM Mesir ini komplain karena yang menulis Mas Mukhlis Rahmanto, mantan pengurus PCIM Mesir, karena dalam buku itu pengaruh Muhammadiyah Muhammad Abduh, karena nggak mau teman-teman Mesir PCIM Mesir ada tulisan itu, karena di Mesir sekarang Muhammad Abduh itu tidak di pemikiran Muhammad Abduh tidak disukai oleh rezim yang sekarang berkuasa, sebegitunya ya. Nah ini tema yang lain. Nah 2012 ya ketika saat itu lahirlah Sarekat Dagang Islam 1908 maksud saya kalau nggak salah 1909. Kemudian di 2011 Sarekat Dagang Islam berubah menjadi Sarekat Islam. Nah Ahmad Dahlan dan muridnya salah satunya Fahrudin itu terlibat sangat intens dengan Sarekat Islam selain dengan Budi Utomo. Nah Sarekat Islam dan Muhammadiyah pada awal-awal ini saling simbiosis mutualisme. Muhammadiyah masih kecil, Sarekat Islam sudah besar. Jadi dengan keterlibatan Ahmad Dahlan di internal Sarekat Islam itu saling mengisi. Kalau seandainya Sarekat Islam diundang oleh cabang Sarekat SI di daerah, yang sering diutus itu Ahmad Dahlan. Pada saat diutus itulah Muhammadiyah biasanya langsung berdiri. Dan itu sering karena Sarekat Islam kurang figur yang menguasai tentang keagamaan. Nah, di sini Ahmad Dahlan kemudian muridnya Haji Fahrudin itu mewarnai gerakan Sarekat Islam di awal-awal, sehingga perkembangan Muhammadiyah itu salah satunya kontribusi Sarekat Islam. Itu sampai 1926 ketika pertengahan 1910-an, kurang saya lupa di buku itu ada 1914-15 itu kan ada konflik SI Merah, SI Putih gitu. Yang kemudian SI Merah itu benih-benih komunis awal, sehingga terjadi konflik tetapi dimenangkan oleh SI Putih ya, sehingga itu yang masih menguasai Sarekat Islam sampai kemudian terjadi konflik yang kedua 1921, yaitu disiplin partai, di mana aktivis-aktivis Muhammadiyah yang aktif di Sarekat Islam harus mengambil langkah apakah meninggalkan Sarekat Islam atau tetap. Nah pada saat itulah, terutama setelah wafatnya Kiai Dahlan, Haji Fahrudin dan yang lain sebagainya memilih untuk keluar dari Sarekat Islam. Nah ternyata disiplin partai, disiplin organisasi itu sudah ada sejak dulu. Ketika Muhammadiyah 2006, kalau nggak salah 2007 ya, SK 142 apa ya, ketika gonjang-ganjing Muhammadiyah dengan partai dakwah pada saat itu kan, kemudian ya di situ disebutkan PKS, itu kan menjadi juga ajang untuk konsolidasi. Nah
pada saat itu Muhammadiyah dan Sarekat Islam ini sangat intens sampai kemudian aktivis-aktivisnya keluar. Nah, pasca itu Fahrudin, kemudian Mas Mansur masih muda setelah pulang dari Timur Tengah, itu kemudian menggagas, dulu menolak kalau Sarekat Islam itu punya gagasan politik hijrah, politik yang menjaga jarak dengan pemerintah Belanda. Nah, Mas Mansur dan teman-teman ini nggak setuju, sehingga terjadi konflik antara ex Sarekat Islam dengan aktivis Sarekat Islam, sehingga kemudian untuk pertama kalinya sebenarnya aktivis-aktivis Muhammadiyah pada saat 1930-an dikomandoi oleh Mas Mansur itu mendirikan partai politik yang mungkin tidak ada dalam kosakata Bapak Ibu, tapi sebenarnya ada, yang disebut, ini muncul ya di depan ya, tapi terlalu kecil. Itu namanya 1938, namanya Partai Islam Indonesia. Itu digagas di Surakarta, di rumahnya kakaknya siapa saya lupa ya, yang pernah jadi dokter, pernah jadi ketua Masyumi yang pertama. Nah, PII ini itu partai pertama yang didirikan aktivis Muhammadiyah, Farid Ma'ruf, terus kemudian Ahmad Badawi, Mas Mansur. Meskipun saat itu Mas Mansur pernah menjadi ketua yang pertama, tapi konflik di internal Muhammadiyah itu terjadi, sehingga pada Tanwir 1930, bahasanya, tapi kongres tahunan, dulu masih kongres tahunan sampai 1941, itu terjadi konflik di internal sehingga Mas Mansur mundur, dan kemudian muncullah benih-benih langkah 12 langkah Mas Mansur itu yang kemudian Mas Mansur membuat gagasan tentang Muhammadiyah dan politik. Oke, karena sangat singkat sekali ini, satu halaman ini bisa 1 jam sendiri, tak persingkat. Artinya bahwa 1912 sampai 1971 PII kemudian datang penjajahan Jepang, kemudian PII nggak kelihatan kabarnya. Lalu kemudian Masyumi Jepang yang kemudian menjadi benih dari munculnya Masyumi 1945, tetapi 47 PSII yang dulunya Sarekat Islam itu keluar. Kemudian 1952 itu NU kemudian keluar menjadi Partai NU. Nah, tinggallah satu-satunya Muhammadiyah sebagai organisasi, sebagai anggota istimewa Masyumi sampai 1958, sebelum kemudian terjadi pemberontakan Permesta PRRI di Sumatera. Tapi pintar tokoh-tokoh Muhammadiyah, sebelum ini terjadi huru-hara dibubarkan, Muhammadiyah resmi menarik menjadi anggota istimewa 1958, 1959 dibubarkan oleh Soekarno. Sebulan kemudian Masyumi membubarkan diri dari percaturan politik. Kemudian Muhammadiyah dapat dokumen yang berjudul Buku Putih yang ditulis Pak Jaldan Badawi. Itu di situ terlihat bahwa Muhammadiyah berdampak ketika Masyumi dibubarkan, dan hampir saja Muhammadiyah mendapatkan efek dari pemerintah yang berkuasa saat itu, Soekarno, karena ex Masyumi kemudian kembali ke Muhammadiyah, dan Muhammadiyah dianggap sebagai sarangnya ex politisi partai terlarang. Itu yang kemudian Kiai Haji Ahmad Badawi mendekati Soekarno, sehingga kemudian ketika muktamar di Jakarta 1962 muncullah pernyataan Soekarno itu yang kurang lebih bahwa pernyataan Soekarno yang berjudul dalam pidatonya itu makin lama makin cinta, yang ditulis oleh Ruslan Abdul Ghani itu, yang poinnya
bahwa saya ini adalah kader Muhammadiyah, sampai punya cita-cita wafat jenazah saya diselimuti oleh bendera Muhammadiyah. 1962 itu kemudian Muhammadiyah bangkit, sampai kemudian peristiwa 1965 G30 SPKI, pasca itu Muhammadiyah mengambil peran Ormaspol. Jadi Muhammadiyah dua fungsi lah, ormas iya, politik iya, karena kemudian kader-kader Muhammadiyah mengisi jabatan DPR gotong royong sampai di eksekutif dari pusat sampai daerah, hingga kemudian muncul gagasan rehabilitasi Masyumi yang kemudian tidak disetujui oleh Soeharto. Bahkan Pak Harto meminta kenapa Muhammadiyah enggak jadi partai politik saja pada saat itu, sehingga kemudian Pak Fakih Usman, Ketua Umum PP tercepat 8 hari itu menjadi ketua tim perumus, dulu kalau nggak salah tim 7 untuk membentuk partai baru yang kemudian 1966 Tanwir Muhammadiyah Bandung itu mengamanatkan berdirinya Partai Islam Baru, yang kemudian 68 lahirlah Parmusi, ya. Dan Parmusi ini yang sedang saya kumpulkan datanya, sedang saya tulis. Dari dokumen yang ada, justru Parmusi ini partai yang benar-benar pemrakarsa utamanya atau saham terbesarnya itu Muhammadiyah dibanding yang lain, ada 18 organisasi. Saya dapat dokumen banyak bahwa Parmusi ini intervensi Muhammadiyah besar. Kelihatan kemudian ketua pertamanya itu adalah Pak Jarnawi Hadikusumo, pencipta lagu Sang Surya, dan sekretarisnya adalah Dr. Andes Lukman Harun. Yang kemudian itu terjadi konflik, kudeta, Naroka dan seterusnya, singkatnya 1969 sebenarnya Khitah Ponorogo itu Muhammadiyah menjaga dengan politik praktis, tapi masih ada pembelaan terhadap Parmusi. Tapi 1971 akibat konflik yang terlalu mendalam di internal Parmusi dan Muhammadiyah terlalu lelah sekali. Pak A.R. Fahrudin saat itu ketua dan yang lain sebagainya. Akhirnya 1971 muncullah Khitah Ujung Pandang. Itu menjadi penegasan real bahwa Muhammadiyah tidak lagi berpolitik praktis. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa maksudnya sejak 1912 sampai 1971 ini yang saya sebut sebagai kesadaran individual Muhammadiyah, di mana saat itu belum ada aturan larangan berpolitik praktis, tetapi juga terjadi kritik di internal setiap muktamar, setiap tanwir, bahwa hubungan Muhammadiyah dan Masyumi itu bukan baik-baik saja. Di setiap keputusan muktamar dan tanwir itu kritik selalu ada untuk tidak menjadi anggota istimewa dokumen-dokumen muktamar itu. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan bahwa ternyata Muhammadiyah cukup intens selama 1912 sampai 1971. Nah, barulah 1971 sampai sekarang ini yang saya sebut sebagai kesadaran institusional, atau ada kesadaran lembaga bahwa Muhammadiyah tidak lagi berpolitik praktis. Artinya kalau di Khitah Denpasar 2002 itu disebut sebagai interest group atau kelompok yang berkepentingan, kemudian Pak Haidar Nasir menyebutnya sebagai moral force yang lebih mulia, sebagai kekuatan moral penyeimbang. Nah, perjalanan dinamika Muhammadiyah dan politik ini secara singkatnya kemudian melahirkan apa yang saya sebut cara warga Muhammadiyah memandang politik praktis, sehingga yang saya sebut sebagai akal politik Muhammadiyah. Mayoritas Muhammadiyah memandang politik praktis itu nggak suka, bahasa sederhananya, yang saya sebut skripturalis rasional. Jadi tokoh Muhammadiyah, dai Muhammadiyah
hampir mayoritas PDM, PWM itu ketika membicarakan politik praktis itu tidak begitu tertarik, dan kalau terlibat dalam politik praktis juga tidak begitu ingin melibatkan diri. Dan itu cara pandang mayoritas warga Muhammadiyah. Tetapi tetap masih ada yang saya sebut sebagai akal marginal, atau ini bahasanya sebenarnya bahasa akademis sekali lah. Sederhananya, sebagian kecil warga Muhammadiyah masih menginginkan Muhammadiyah itu terlibat dalam urusan politik praktis, Bapak Ibu. Nah, artinya dua pandangan ini pasti terjadi dan selalu terjadi perdebatan. Jadi nggak usah heran poinnya, Bapak Ibu. Nggak usah herannya, itu pasti terjadi. Termasuk nanti pemilu 2024 Muhammadiyah kemana? Nah, nanti coba saya jelaskan di berikutnya. Artinya bahwa mayoritas warga Muhammadiyah itu nggak suka Muhammadiyah ditarik ke urusan politik praktis, karena memang itu sesuai dengan khitoh Muhammadiyah. Tetapi masih ada sebagian kecil warga Muhammadiyah yang menganggap kita perlu buat amal usaha politik, kita perlu mendirikan partai politik. Tetapi setelah saya menemukan dokumen tentang Parmusi, jadi justru intensitasnya lebih dalam ke Parmusi daripada ke PAN, apalagi ke PMB, ya kan, karena PMB itu cuman eksponen AMM, ya. Artinya Muhammadiyah, karena keputusan Tanwir Bandung 1966 menyatakan bahwa perlu, wajib berarti kan, mendirikan partai Islam baru dengan dua strategi, rehabilitasi masyumi atau mendirikan partai baru. Pasca itu nggak ada lagi sampai detik ini, apalagi seandainya partai umat, nah itu beda cerita lagi ya. Nah, tetapi alam bawah sadar tentang khitah ujung pandang dan kesini yang membuat mayoritas warga Muhammadiyah itu tidak suka dengan politik praktis, apalagi amal usaha kita besar, 173 PT MA, rumah sakit yang mungkin itu membuat nyaman Bapak Ibu yang ada di internal Muhammadiyah. Nah, sehingga langsung aja ke sini, apa sih yang mempengaruhi kira-kira cara pandang warga Muhammadiyah melihat politik praktis? Yang pertama, jelas bahwa faktor Muhammadiyah sebagai gerakan Islam di bidang kemasyarakatan. Ini sangat-sangat mempengaruhi sekali bahwa kita bukan organisasi politik, bahwa kita khusus organisasi sosial keagamaan, kita bukan LSM, kita bukan murni organisasi Islam saja, tetapi kita di antara keduanya ini, karena organisasi keagamaan iya, tetapi mengelola sumber daya yang sangat besar, dan jejaring kita tidak hanya di Indonesia. Sekarang ada 31 PCIM, terakhir New Zealand yang barusan berdiri. 31 PCIM, ada 8 atau 9 yang disebut sister organization, organisasi dengan nama yang sama Muhammadiyah tetapi tidak ada afiliasi struktural, seperti Muhammadiyah Singapura, itu lambangnya sama tapi nggak ada hubungan struktural. Kemudian Mauritius, Malaysia dan yang lain sebagainya, itu ada 8. Faktor yang kedua yang mempengaruhi cara berpikir warga Muhammadiyah adalah bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang modernis, reformis, ya. Bahkan Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar dengan kekuatan sumber daya, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Yang ketiga adalah faktor pengaruh nilai yang berlaku di Muhammadiyah yang disampaikan oleh Bapak PWM, PDM, PCM, bahwa Muhammadiyah itu bukan gerakan politik praktis.
Dan yang terakhir yang mempengaruhi cara pandang Muhammadiyah itu adalah khita ujung pandang. Keputusan Muktamar Muhammadiyah 1971 di Makassar bahwa Muhammadiyah tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari suatu parpol dan organisasi apapun. Terus PAN itu bagaimana contohnya? Nggak ada, organisatoris juga nggak ada, hanya ada hubungan historis emosional yang memang pada faktanya aktivis-aktivis Muhammadiyah tertampung di sana dibanding dengan partai yang lain. Terus ada PMB yang tidak berhasil di 2009 ya kan, menjadi partai bilangan desimal karena raihan suaranya hanya 0,4 sekian gitu toh. Pasca itu pergerakan warga Muhammadiyah menjadi tim ses. Tim ses ini kan mulai menjadi tren itu kan pasca Pilpres 2009. Kemudian 2014, 2019 sampai huru-hara sekarang nggak selesai-selesai pasca Pilpres 2019. Ya yang sekarang pemerintah itu sedang bagaimana cara mengusir politik identitas ini gitu ya. Nah kemudian ditegaskan Khitah Denpasar 2002 bahwa posisi Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan dan kekuatan moral. Nah ini Bapak Ibu, artinya bahwa perjalanan Muhammadiyah yang cukup panjang bukan berarti kemudian Muhammadiyah itu tidak terlibat dalam setiap dinamika politik praktis. Apalagi memang core isu tentang hikmah dan kebijakan publik ini dilekatkan pada LHKP. Kenapa sih kok namanya hikmah? Mungkin dalam politik ini bukan soal benar dan salah gitu ya. Dalam politik itu bukan 01 benar, 02 salah. Kelompok 02 akan mengatakan benar, 01 salah, nggak akan selesai. Sehingga hikmah kan secara bahasa kebijaksanaan. Jadi bidang hikmah ini memang bidang yang penuh dengan kebijaksanaan, kehati-hatian. Jadi seandainya PDM Kota Yogyakarta menghimbau di atas panggung bahwa warga Muhammadiyah memilih calon yang sesuai dengan kriteria kepribadian Muhammadiyah, tetapi di balik panggung juga ada mendukung calon tertentu. Nah itu kan bahasa panggung, ada bahasa di balik panggung. Yang itu 2009 juga sudah dilakukan oleh PP Muhammadiyah kan, ketika di balik panggung merapatnya ke JK Wiranto ya saat itu. Yang mungkin orang tidak tahu 2014 juga bagaimana, 2019 agak intens juga bagaimana melihat Pak Ketum ya Haidar Nasir ditarik kanan kiri sehingga harus bersifat hikmah, penuh kebijaksanaan. Karena kalau enggak bisa ditarik kanan dan kiri. Nah, di muktamar itu tanfis ya bidang hikmah terutama untuk programnya LHKP itu adalah mewujudkan database diaspora kader Muhammadiyah di berbagai organisasi pemerintahan dan non pemerintahan disertai pengembangan forum dan jaringan kader sebagai wahana dakwah Islam berkebajuan di bidang politik kebangsaan. Nah, muktamar merekomendasikan memberikan keputusan di bidang hikmah bagaimana Muhammadiyah dengan leading sektornya LHKP itu mendiaspora
bicara penundaan pemilu, Pak Haidar Nasir sudah sangat tegas sekali mengatakan bahwa pemilu 2024 itu harga mati, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kemudian LHKP PP Muhammadiyah juga sudah membuat tanggapan atas putusan PN Jakarta Pusat yang agak ngawur itu, bahwa itu inkonstitusional, cacat hukum dan seterusnya, sehingga insya Allah pemilu 2024 tetap terlaksana 14 Februari dan November. Nah, tetapi untuk mengawal diaspora kader itu, LHKP harus mengambil peran di sini. Dan setelah mencek dokumen muktamar, LHKP ternyata merupakan salah satu UPP yang tertua di Muhammadiyah, yang lahir pertama kali pada muktamar ke-33 tahun 1950 di Yogyakarta, dengan nama yang pertama itu Majelis Hikmah. Ini sejarah panjang ketua-ketuanya. Justru ketua pertama Majelis Hikmah itu adalah Kiai Fakih Husman. Fakih Husman ini ex politisi Masyumi, ketua umum PP Muhammadiyah paling cepat, 8 hari setelah muktamar meninggal dunia di Jakarta saat PP rapat pleno, sehingga kemudian pleno menetapkan Pak A.R. Fahrudin sebagai ketua PP berikutnya. Dan Pak Fakih Husman ini perumus nama Parmusi itu dari Pak Fakih Husman, nama Parmusi, karena pada saat tim 7 merumuskan ada nama PII yang diusulkan oleh Nasir, Partai Islam Indonesia, sering diledek Partai Islam Istana gitu kan, dan satunya Parmusi sehingga disepakati Parmusi. Ada Pak Yunan Nasution, itu ketua majelis Hikmah yang kedua, ini juga politisi Masyumi pada saat itu. Kemudian ada Pak Marzuki Yatim periode berikutnya. Kemudian Pak Sukiman Wiryo Sanjoyo, ini adiknya yang tadi pendirian PII yang pertama di Solo. Nah, berdirinya itu di rumahnya kakaknya Pak Sukiman. Sukiman ini pernah jadi direktur PKU Kota Jogja, dokter lulusan Belanda, tapi kemudian dulu diminta sama bapaknya untuk aktif di Muhammadiyah, tapi akhirnya terjun ke politik praktis karena Pak Sukiman ini, Dokter Sukiman menjadi ketua umum Parmusi yang pertama. Dokter padahal, tapi gayanya gaya politisi. Kemudian kembali lagi ke Pak Marzuki Yatim, lalu kemudian Majelis Hikmah pernah dipimpin oleh Pak Kasman, ya, Lion on the Table itu, Pak Kasman Singo di Mejo ya, bahasa Inggrisnya kan Pak Kasman Lion on the Table, yang 2019 kalau tidak salah menjadi pahlawan nasional nggih, Bapak Ibu. Itu juga mantan ketua Majelis Hikmah. Kemudian era Orde Baru itu menjadi biro, mungkin karena dianggap politik tidak lagi dinamis karena di bawah Orde Baru, sehingga menjadi biro, mengalami perubahan, dipegang oleh Pak Syafi Anwar, Lembaga Hikmah dan Studi Kemasyarakatan. Lalu kemudian 2000-2005 menjadi Lembaga Hikmah, dipegang oleh almarhum Pak Bahtiar Effendi 2 periode. Lalu 2005 itu pertama kali disebut dengan LHKP, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. 2010 Mas Imam Daruqutni yang sekarang menjadi Ketua Lembaga Hubungan Internasional dan Kerjasama. Terus kemudian 2015 Mas Rifki Muna belum sempat berapa lama, kemudian ditarik ke istana, digantikan oleh Mas Yono Reksoprojo sampai 2022. Nah, pasca itu baru kemudian saya diamanahkan oleh PP Muhammadiyah. Terakhir ya Mas ya. Apa dari perjalanan Muhammadiyah ini dalam konteks transformasi kader Muhammadiyah ke politik kebangsaan? Pertama, amanat Muktamar Muhammadiyah Solo 2020-22 adalah diaspora kader ke lembaga eksekutif maupun legislatif.
Sehingga diaspora kader Muhammadiyah ke bidang politik dan pemerintahan menjadi sebuah kebutuhan karena bagian dari strategi dan dakwah Muhammadiyah. Kemudian warga dan pimpinan Muhammadiyah tidak boleh alergi terhadap politik praktis. Bahwa kemudian ngomongin politik praktis seperti sesuatu yang haram, sesuatu yang ditakuti, seharusnya kita tidak demikian. Tetapi meski tidak juga terjun ke politik praktis, agar apa? Tidak menjadi objek politik gitu kan, hanya kemudian ditarik suaranya saja. Tapi kita harus cukup dewasa tanpa harus terjun ke politik praktis. LHKP sebagai leading sektor tanpa harus membebani struktur Muhammadiyah secara besar. Dulu 2004 saya juga pada saat keputusan PP Muhammadiyah ya merekomendasikan kader terbaik di Pilpres 2004. Saat itu saya ketua PD IPM, itu apa ontran-ontran ya Pilpres 2004 Pak Amin Rais itu ya. Tapi itu sangat melelahkan sekali pada waktu itu memang. Sehingga kita tidak perlu melibatkan struktur Muhammadiyah secara besar dengan mengoptimalkan kader yang tersedia. Kader Muhammadiyah yang ingin terjun ke politik praktis harus konsisten. Nah ini kadang kader Muhammadiyah yang mau terjun ke politik praktis kalah, kembali lagi ke Muhammadiyah. Besok mau pemilu lagi, nyalon lagi. Padahal harusnya konsisten saja. Karena apa? Perjuangan kayak Pak Latif Baidowi sekarang menjadi bendahara PWM ini kan konsen dari ketua PCM, PDM sampai PWM. Lah gimana teman-teman yang musuhnya bukan hanya orang-orang baik gitu kan, ada iblis setan campur di politik praktis, enggak konsisten. Wah ya berat, kalah nyalek mundur ke Muhammadiyah lagi. Setahun sebelum itu menyalek lagi. Sehingga sarannya itu harus menjadi die hard, enggak hanya setengah hati. Anggota LHKPPP itu sengaja saya libatkan beberapa politisi tapi sebagai anggota. Tidak ada yang menjadi harian, ya beberapa yang masuk di LHKPPP itu ada dari PDIP Pak Edi Wuryanto, Dapil Jateng 3, dosen UM Semarang ya. Terus kemudian ada Mas Saleh, Ketua Fraksi PAN, Pak Zainuddin Maliki, anggota DPR. Kemudian siapa lagi ya? Ada Mbak di Nasdem ya, Mbak Siar Anggreta, Wasekjen, dan beberapa yang lain. Nah artinya bahwa kadermu yang terjun ke politik praktis itu harus menjaga komunikasi intensif dengan PWM, PDM. Dan ketika minggu lalu LHKP Sowan secara khusus dengan Ketum Pak Haidar, kemudian diminta untuk menyusun caleg-caleg yang potensial di pemilu 2024 yang kemudian menjadi peta untuk didukung oleh Muhammadiyah, tetapi itu back office, tidak muncul ke permukaan. Tentu kita akan mengatakan Muhammadiyah tidak akan mendukung calon tertentu dan tidak akan ikut terhadap partai politik manapun. Mungkin saya kira itu, sehingga transformasi kader itu bisa dengan lancar, dengan halus, tanpa pelibatan struktur Muhammadiyah yang sangat besar. Nah, gagasan-gagasan tersebut itu pernah dibukukan berjudul Paradigma Politik Muhammadiyah, dan juga kemudian saya tulis di jurnal yang cukup legend, Studia Islamika, terbit nunggu 2 tahun 6 bulan, yang seperti muncul di layar tersebut, sehingga sudah bisa dinikmati oleh khalayak internasional, nggak hanya nasional saja. Versi bahasa Indonesia ada, versi bahasa Inggrisnya, dan itu Q1 kalau bahasa akademiknya, Scopus Q1 itu sudah kalau hajinya orang intelektual itu kalau terbit di jurnal Scopus Q1 kira-kira gitulah. Kalau hajinya kita itu ke Mekah nempel Ka'bah, nah ini hajinya intelektual itu kalau artikelnya publis di Scopus Q1. Nah ini artikel tentang politik Muhammadiyah terbit di jurnal Q1 ini nunggu 2 tahun 6 bulan Pak. Itu melelahkan sampai lupa saya itu ya. Itu sebelum
COVID penelitiannya 2019. Saya kira itu, nggih. Mohon maaf lama, semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Bil Ridho Alhamdi, MA, atas pemaparannya tentang transformasi kader dalam politik kebangsaan. Bapak Ibu hadirin semua, ini ada waktu 5 menit, sekitar 5 menit. Kita buka 2 pertanyaan gitu. 2 pertanyaan. Oh monggo yang di belakang Mas. G 2 cukup G 2. Pangapunten. Oh nggih sampun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Ridho atas pemaparannya yang sangat detail ya. Saya 2 saja komentar. Yang pertama terkait dengan jadi tadi dijelaskan Muhammadiyah dari awal berdirinya dan ketersinggungannya dengan politik praktis ya. Jadi kalau saya cermati memang saat ini memang saya sepakat ya bahwa Muhammadiyah itu memang harus menjaga jarak. Tetapi sisi yang lainnya, kalau kita lihat dulu perjuangan nation state di Indonesia itu, apalagi kalau di sistem politik Islam itu ya, bagaimana sebenarnya isu-isu pan-islamisme itu sudah sangat kuat. Jadi di era-era pergerakan sebelum lahirnya Indonesia, isu-isu itu sangat kuat. Termasuk dari Syarikat Islam, sebelumnya Syarikat Dagang Islam sampai Syarikat Islam, dan Muhammadiyah sebenarnya sudah sangat berperan di situ. Tapi nampaknya sekarang dengan isu sudah tergeser nation state, kemudian negara bangsa dengan semuanya, itu nampaknya poin besar di Muhammadiyah, peran itu masih sangat strategis. Jadi melintasi batasan-batasan negara dan bangsa. Kira-kira dengan PCM itu harusnya mampu membuat sebuah grand design bagaimana kira-kira potensi dakwah, termasuk di dalamnya adalah gerakan-gerakan politik yang bisa menjadi isu-isu utama internasional, mungkin bisa jadi saingannya PBB gitu ya Mas Ridho ya. Itu harapannya, peran-peran Muhammadiyah itu bagaimana, lembaga IMA harus bisa memproduksi hal tersebut. Yang kedua Mas Ridho, jadi memang dilema ya, dilema bagaimana kader bisa mewarnai, diaspora kader itu bisa mewarnai politik kebangsaan itu. Nyatanya saat ini itu politik itu memang sudah nyun sewu ya, sudah sangat bagi kita itu luar biasa lah, pandangannya itu sangat minor sekali, padahal ini hanya sebagai alat. Lalu kira-kira kalau tadi disampaikan juga ada pemetaan, saya sangat tertarik dengan poin apalagi kami di lembaga pendidikan itu tadi, bagaimana adanya layanan sebagai kader-kader, membuat kader-kader. Pada dasarnya kan sekolah ini kan sekolah kader ya, tapi kurikulum di belum sama sangat nampak lah, masih sangat normatif sekali. Dalam hal ini ada Ismuba itu semangat kepemimpinan lebih detail lagi itu perlu dikuatkan lagi. Kira-kira IRM itu mampu tidak kira-kira di SD itu dereng wonten lho ya, baru mulai SMP, SMA lah. Value-value ini yang bisa membangun bagaimana nanti kader-kader sebelum terjun langsung di politik praktis itu kader-kader itu sudah disiapkan sejak dini. Nah, kira-kira ini menjadi sangat menarik sekali gitu Mas. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut. Satu lagi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subiarto dari PCM Keraton, Pak. Pertama, sangat saya tertarik Pak, dengan apa yang disampaikan Pak Ridho, sejarah daripada Muhammadiyah dari awal, pertengahan sehingga akhir, Pak. Pripun lanjut mboten nih. Sudah berbuka nggih Bapak Ibu? Nggih, kita batalkan dulu dengan nggih, dengan bersama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Oh belum.
Kurang 1 menit nih Bapak memang. Tadi ada. Aja. Belum. Aja nih. Dia saya lanjut hanya 5 menit. Jadi nampaknya tadi dari Mas Ridho sudah menjelaskan dari awal sehingga akhir masalah perjuangan politik Muhammadiyah. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, Pak, konsep apa yang akan disampaikan PP Muhammadiyah dalam menghadapi politik praktis ini, Pak? Karena selama ini di Indonesia dengan suatu politik yang ada di Indonesia tidak mungkinlah kalau kita tidak menggunakan sesuatu untuk meraih dengan politik. Saya kira yang bisa pertanyakan konsep apa ya yang akan disampaikan pada kita untuk bisa kita meraih masuk dalam politik praktis tersebut. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah berbuka, kita batalkan terlebih dahulu dengan kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Monggo persilakan Bapak Ibu untuk membatalkan. Dhahabat mau.